Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Sodeli dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan belajar PPKN di kelas 10 dengan materi tentang pembagian kekuasaan vertikal dan hubungan kerja antar lembaga negara. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, ada motivasi yang bagus. Kali ini kalian akan dengarkan motivasi yang disampaikan oleh Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Kemudian yang kedua, ada motivasi yang bagus ini dari Pak Mario Teguh. Kalau aku gagal saat muda, masa tuaku lemah. Belajar itu penting. Jadi, anak muda itu tidak mudah. Demikian motivasi kebangsaan. Mudah-mudahan semakin memberikan semangat kepada kalian untuk belajar, ya, meraih apa yang kalian cita-citakan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembagian kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Kekuasaan vertikal dinyatakan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Ini adalah landasan hukum adanya pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan vertikal ini muncul sebagai konsekuensi diterapkannya azas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam desentralisasi, maka pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi anak-anakku sekalian, dalam desentralisasi atau dalam otonomi daerah, tidak semuanya kekuasaan negara itu diserahkan kepada daerah. Ada beberapa urusan pemerintahan yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh misalnya urusan hubungan luar negeri, urusan pertahanan keamanan, urusan fiskal dan moneter, urusan agama, itu menjadi tetap kewenangan dari pemerintah pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, pembagian kekuasaan vertikal, kalau kalian perhatikan di bagian berikut ini adalah pembagian kekuasaan dari tingkat pusat. Nah, nomor 1 ini tingkat pusat. Dari tingkat pusat diberikan kepada tingkat provinsi. Tingkat provinsi kepada tingkat kota atau kabupaten. Tingkat kabupaten diberikan lagi kepada tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan turun lagi ke tingkat kelurahan atau tingkat desa. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, tingkat pusat ini adalah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri yang duduk di dalam kabinet. Ini adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat mendelegasikan kepada pemerintah tingkat provinsi. Nah, di dalam tingkat provinsi ini ada dipimpin oleh seorang gubernur. Ini seorang gubernur. Dan gubernur ini mempunyai partner kerja yaitu DPRD tingkat 1. Jadi DPRD tingkat 1 dan gubernur kepala daerah tingkat 1 ini adalah dikenal dengan istilah daerah otonomi tingkat 1 atau pemerintah daerah tingkat 1. Di bawah gubernur ada bupati atau wali kota. Ya, di samping bupati wali kota ada DPRD kabupaten kota atau DPRD tingkat 2. Ini disebut pemerintah daerah otonomi tingkat 2. Kemudian di bawah bupati atau wali kota ada kecamatan. Nah, inilah anak-anak sekalian gambaran tentang kekuasaan vertikal. Itu kekuasaan dari tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat pusat turun kepada tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. Inilah yang dimaksud dengan kekuasaan secara vertikal. Nah, anak-anakku sekalian, materi yang kedua yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana hubungan kerja antara lembaga negara. Sebagaimana kalian ketahui bahwa di negara kita terdapat banyak sekali lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK. Ini adalah lembaga-lembaga negara. Nah, hubungan antara lembaga negara secara eksplisit disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara. Sebagai contoh, hubungan kerja antara lembaga negara di sini misalnya dalam hal pembuatan dan pengesahan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Atau di sini pemakzulan ini adalah diberhentikannya presiden di tengah masa jabatannya. Kemudian pelaporan hasil pemeriksaan keuangan, pembahasan anggaran pendapatan belanja,
Nah, secara rinci tentang hubungan antar lembaga negara ini akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama, hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi. Ini contohnya kalian dapat lihat pada pasal 24C ayat 2 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 24C ayat 3 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Nah, di sini tergambar sekali bagaimana hubungan antara Presiden dengan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, ketika seorang Presiden itu ada dugaan melanggar hukum, maka Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan. Apakah dugaan itu benar atau tidak. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi itu anggotanya ada 9. Dan 9 anggotanya itu ditetapkan dengan keputusan Presiden. Di mana di dalam anggota Mahkamah Konstitusi ini diajukan oleh 3 lembaga. Ada yang dari Mahkamah Agung, dari DPR, dan dari Presiden. Tentunya di sini ada terlihat bagaimana bukan hanya hubungan Presiden dengan MK, tapi juga terlihat sekali bagaimana hubungan antara Presiden, MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kemudian juga DPR. Yang kedua, anak-anak sekalian, yaitu hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung. Ini terlihat di dalam pasal 24A ayat 3 yang menyatakan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Nah, di sini tergambar jelas bahwa Mahkamah Agung anggotanya ditetapkan oleh Presiden. Kemudian diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah hubungan yang tergambar antara Presiden dan Mahkamah Agung. Selanjutnya hubungan antara DPR dengan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 1. Yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam pasal 20 ayat 2 menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ini menggambarkan adanya hubungan yang erat antara Presiden dan DPR dalam hal pembuatan undang-undang, di mana setiap undang-undang harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, sehingga antara DPR dan Presiden terjalin hubungan yang sangat erat dalam hal pembuatan undang-undang. Yang kelima adalah hubungan BPK dan DPR. Hal ini dapat kalian lihat pada pasal 23E ayat 2 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal 23F ayat 1 menyatakan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jadi anak-anakku sekalian, hubungan antara BPK dan DPR terlihat sekali dari hasil pemeriksaan keuangan negara. Bahwa apapun hasilnya,
BPK harus menyerahkan hasil itu kepada DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian anggota BPK ini juga dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD. Selanjutnya akan Bapak contohkan hubungan antara MPR dan DPR. Kalian bisa lihat di pasal 2 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian kalian lihat juga di pasal 7A. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara MPR dan DPR dalam hal yang pertama keanggotaan MPR, yang kedua dalam hal pemberhentian masa jabatan presiden. Jadi DPR tidak bisa memberhentikan presiden di tengah jalan karena antara DPR dan presiden adalah lembaga yang sederajat. Nah, disinilah terlihat bagaimana kemudian DPR mengajukan masalah itu kepada MPR. Dan MPR nanti akan memutuskan. Yang keenam, hubungan antara MPR dengan Presiden. Nah, ini dilihat di pasal 3 ayat 2 bahwa MPR melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi MPR tidak bisa juga memberhentikan Presiden apabila tidak sesuai mekanismenya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi singkat yang dapat kalian pelajari pada hari ini tentang kekuasaan vertikal dan tentang hubungan antar lembaga negara. Mudah-mudahan penjelasan singkat kali ini dapat semakin memberikan pemahaman kepada kalian semua di dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Bapak akan menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Presiden B.J. Habibie, Presiden kita tercinta. Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang kau berikan. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian akan menjadi yang terbaik, menjadi siswa yang terbaik, menjadi anak yang terbaik, dan kelak akan memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita, kepada masyarakat kita, pada bangsa dan negara kita tercinta. Akhirnya mari kita sama-sama akhiri pertemuan pada kali ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mari yang beragama Islam kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.